Menurutmu aku jadi jahat? Debu Sherin tentu saja seutuhnya merasa terkejut. Dia merapat-rapatkan bibir, menundukkan lebih dalam lagi, wajahnya memerah hingga seperti tetesan darah. Kamu kenapa bisa datang ke sini? Dengan luwes meletakkan tangannya di pinggang Sherin, menunduk, mengangkat alisnya dan berbalik bertanya, "Kalau aku bilang aku menemui kamu, apakah kamu percaya? Pagi tadi bukannya baru berpisah?" Sherin secara refleks menjawab, "Sherin, kamu tidak melihat seakan sudah melewati 3 musim semi, dan aku sudah melewati 2 musim semi." Laki-laki itu berbisik di telinga Sherin. Suara Devan itu memang sudah merdu, apalagi saat ini mengatakan kata-kata cinta yang sangat menyentuh. Sherin merasa kalau diteruskan lagi, laki-laki itu bisa saja terlihat senang, sedangkan dirinya sendiri malah tidak bisa tenang. Tapi untungnya dua orang ini sengaja mengecilkan suara. Orang di sekelilingnya seharusnya tidak mendengar jelas apa yang sedang dibicarakan. Yang bisa terlihat adalah interaksi mereka yang sebelumnya terlihat mesra. Kemudian ada seorang yang mengeluarkan suara batuk, juga membuat Sherin tertarik kembali ke dunia nyata dari dunia mereka berdua. Sherin menoleh, melihat Deborah yang berdiri tidak jauh di sana. Direktur Devan. Ekspresi wajah Deborah menjadi kaku keras, berbicara dengan agak gagap. Devan membalikkan badan melihat ke arah Deborah. Pandangan matanya menjadi dingin. "Kamu siapa?" Semangat Deborah yang menggebu-gebu itu setelah mendengar kalimat Devan ini seketika menjadi suram. Ketika dia pergi untuk merias Gabriel, dia sudah pernah berinteraksi langsung dengan Devan tidak kurang dari 10 kali. Meski dia sendiri juga menyadari bahwa penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Gabriel, tapi dibandingkan dengan wanita di hadapannya, yaitu Sherin, dia masih berlebih-lebih. Akan tetapi Devan sama sekali tidak tahu dia itu siapa. Malah saat ini bersama dengan Sherin, gadis desa itu bersikap mesra. Berpikir sampai di sini, tanpa disadari api amarah pun berkobar. Berbicara tanpa melewati pikiran lagi. "Anda adalah calon suami Direktur Gabriel, kan? Saya adalah karyawan di kantornya. Nama saya Deborah." Jatuhnya perkataan Deborah itu membuat raut wajah semua orang di sana tidak ada yang tidak berubah. Dari perkataan dia ini sangat jelas memberitahu orang lain bahwa Sherin ini sedang merayu calon suami orang. Jelas Sherin tidak menduga Deborah bisa mengumumkan status Devan. Tetapi kalau ini terjadi sebelum kemarin, saat ini Sherin mungkin saja bisa merasa malu dan gelisah lalu melarikan diri. Tapi setelah mengalami hampir saja diperlakukan tidak adil oleh orang sampai mau masuk dan mendekam di penjara. Dirinya saat ini tidak merasa bersalah, juga semakin tidak merasa malu lagi, dan dia juga tidak pernah
beranggapan bahwa dirinya sendiri adalah orang baik seperti apa. Dia hanya menganggap dirinya tidak mempunyai pemikiran untuk melukai siapapun. Sherin dengan dinginnya menyoroti Deborah sejenak. Selanjutnya pandangan matanya memutar balik melihat ke arah Devan. Devan, tadi ada orang yang mengatakan kalau kamu terlalu tua. Ini dipakai oleh anak muda. Kalau kamu beli, kamu juga tidak bisa memakainya. Kalau begitu, ya sudah, jangan dibeli deh. Setelah mengatakan, mata lugunya menatap Devan. Devan menggaruk atas hidung Sherin itu menoleh. Alis mata mengunci menjadi satu. Kedinginan di matanya perlahan muncul kepemurkaan. Namun juga tidak banyak berbicara, hanya menolehkan kepala melihat keluar 2 kali. Selanjutnya Dylan membawa 2 orang berbaju hitam yang tidak tahu dari mana satu orang yang satu menarik beberapa wanita keluar dari toko. Milik Direktur Gabriel adalah milik perusahaan kami juga. Sherin mengingatkan. Devan mengangguk memberi kode kepada Dylan agar Dylan ikut pergi untuk menyelesaikannya. Sherin mengangkat-angkat alis. Akhirnya kepenatan di dadanya sudah banyak berkurang. Sherin tidak ingin mengatur bagaimana Dylan menghukum mereka. Di kemudian hari terdapat orang yang tidak menyukai dirinya ataupun terhadap orang yang tidak dia suka. Sherin berencana dirinya tidak perlu harus berbaik hati lagi. Sekarang ini bisa dibilang ada gunung di belakang Sherin. Kalau dia tidak baik-baik menggunakannya, bukannya sia-sia. Kemudian Devan juga menemani Sherin untuk memilih kado untuk Simon. Tentu saja kado itu menjadi kado dari Sherin, namun uangnya dihitung ketagihan Devan. Di dalam mobil, Sherin berbaring dalam pelukan Devan, mengangkat kepala menatap ke Devan lalu bertanya, "Kamu rasa apa aku sudah jadi jahat?" Devan mengangguk dengan cepat menjawabnya. "Iya." Sherin mau melototi Devan. Tangannya mencubit sebentar dengan kuat di pingging Devan. Raut wajah satu orang tetap saja tidak berubah. Detik selanjutnya, Devan membungkukkan badan, mengambil kesempatan untuk mencium sebentar di bibir Sherin yang merah itu. Suara Sherin yang serak itu di samping telinganya berkata, "Aku menurut saja." Dylan yang berada di depan pengemudi tidak bisa menahan diri untuk mengomel sebentar. Lalu dia selalu berkata, Devan adalah manusia kayu dan tidak bisa menyayangi wanita. Di kemudian hari, siapa yang ikut dengan Devan diperkirakan bisa tersiksa hatinya, disiksa sampai menangis. Namun sekarang Dylan baru menemukan dengan jelas bahwa sebelumnya IQ orang itu terlalu rendah, hanya tidak menemukan orang yang tepat. Dylan berpikir kemampuan alami wanita ini, sampai-sampai profesor percintaan seperti dirinya bisa saja mengemis cinta darinya. Setelah membawa Sherin dan Dylan makan bersama, Devan menyuruh Dylan pergi ke rumahnya untuk membawa Simon kemari, kemudian mengantar Sherin ke tempat tinggalnya. "Nanti sore kamu tidak perlu ke kantor?" tanya Dylan kepada Devan. "Tidak perlu, kamu beres-beres sebentar, ganti pakaian. Sore nanti bawa Simon jalan-jalan.
kata Devon yang duduk di atas sofa dan menoleh ke arah Sherin baru keluar mengunci tangannya. Sherin terlihat jelas kaget. Devon meletakkan buku di tangannya ke samping, lalu dia berdiri, berjalan ke belakang Sherin. Dari belakang merangkulnya, suara yang hangat dan lembut di samping telinga Sherin perlahan mengeluarkan kata. Dia berkata, "Sherin, mulai saat ini kamu juga adalah keluargaku." Tubuh Sherin terlihat bergetar sebentar. Keluarga? Betapa tidak berani mendambakan kata ini. Matanya pun memerah, membalikkan badan. Sherin mengulurkan kedua tangannya dengan kuat memeluk Devon. Kepada Devon menempel di dada Sherin. Dengan ringan berkata, "Devon, mereka bilang laki-laki menyukai seorang wanita. Biasanya dimulai dari kecantikannya. Kamu, kenapa bisa menyukai diriku?" Devon merapat-rapatkan bibir tipisnya, mengelus-elus kepala Sherin. "Kamu juga bilang itu laki-laki pada umumnya, mana bisa dibandingkan denganku." Sherin tidak bisa menahan diri menjinjit ujung kakinya, mencium bibir tipis Devon. Sherin ingin melepas, namun Devon tidak mengikuti kehendaknya. Mulut dan gigi terjerat, nafas bercampur menjadi satu. Devon menciumnya dengan tenaga sangat kuat, seakan ingin sekali menyatukan badannya menjadi satu dengan Sherin. Sherin hanya merasakan tangan dan kakinya melemas. Kedua tangannya tidak bisa menarik erat baju belakang Devon. Merasakan keaktifan Sherin, Devon seakan seperti menerima dukungan. Tangan besar di pinggang Sherin itu mulai bergerak ke bawah. "Sherin." Devon dengan bergerak memanggil nama Sherin.